Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya akan membahas tentang aktor legendaris film Indonesia. Siapakah beliau? Beliau adalah Haji Mansyur Shah. Marilah kita bahas. Mansyur Shah lahir Mansyur Shah, tanggal 21 September tahun 1936. Binjai, Hindia Belanda, meninggal tanggal 19 Juni tahun 1980, umur 43. Jakarta, Indonesia, dan pekerjaannya, menjadi pemeran di tahun aktif tahun 1957 sampai tahun 1980. Kehidupan awal Mansyur Shah yang berdarah Minangkabau ini pernah mendapat pendidikan ATNI tahun 1958 sampai tahun 1962. Pokoknya kan sama-sama. Meski begitu, sejak di SLP Medan, ia sudah terlibat dalam dunia pentas. Makan dulu semua. Hal inilah yang menjadikannya memilih dunia peran di Jakarta setelah keluar dari pendidikan. Kematian Mansyur berkarir dalam dunia film sejak masa akhir 1957 sampai tahun 1980, dan telah terlibat dalam puluhan film nasional yang cukup populer pada masa-masa itu. Ia meninggal dunia pada 1980, karena sakit diabetes dan gagal ginjal dan dikebumikan di Jakarta. Rasain lo. Waduh, dia berantem. Mansyur Shah, wajah lelaki Minang yang menghidupkan legenda Betawi. Di balik layar perak era 60-an hingga 80-an, Masya Allah, dia lagi pada berantem. terdapat satu nama yang menjadi wajah tak terpisahkan dari kebangkitan film laga dan drama nasional, Mansyur Shah. Lahir di Binjai pada tanggal 21 September tahun 1936 dari darah Minangkabau yang kuat, ia justru menemukan takdirnya di Jakarta. Mengukir sejarah sebagai salah satu aktor paling serba bisa di masa keemasan perfilman Indonesia. Salaman, lekas. Tuh. Dari panggung sekolah ke layar emas, perjalanan Mansyur dimulai bukan di studio mewah, melainkan dari panggung-panggung sederhana saat ia masih duduk di bangku SLP di Medan. Salaman yang benar. Mesti diatur aja. Jiwa seni yang mengalir deras membawanya merantau ke Jakarta dan menempuh pendidikan di ATNI, Akademi Teater Nasional Indonesia, antara tahun-tahun 1958 sampai tahun 1962. Di sanalah tempaan disiplin dan teknik aktingnya terbentuk. Aduh, patah. Bagaimana itu lo gergaji? Nah, lu bagaimana? Menjadi bekal utama untuk karir cemerlang yang membentang lebih dari 2 dekade, tahun 1957 sampai tahun 1980. Gua juga kan tersiksa. Iya, lu kan yang dapat gergaji. Sang pendamping legenda Si Pitung dan jagoan Betawi. Enak aja lu, mau menang sendiri. Lu juga kan neken. Ajar mulut. Nama Mansyur Shah melekat abadi dalam memori kolektif bangsa berkat perannya yang ikonik dalam film-film kolosal Betawi. Wajang lemes. Berhenti dulu dah, Gak beres. Ia bukan sekadar figuran, ia adalah napas yang menghidupkan cerita. Beres. Lu mau nipu gue dilewatin tuh sekolahan. Siapa yang bisa lupa penampilannya yang memukau dalam Si Pitung,
1970, di mana ia berbagi layar dengan Diki Zulkarnaen. Waduh, turunan. Hati-hati lu tahan. Atau saat ia tampil gagah dalam Banteng Betawi 1970 dan Samson Betawi 1975. Mansyur memiliki kemampuan langka untuk memerankan berbagai watak, dari tokoh antagonis yang ditakuti, sahabat setia yang penuh loyalitas, hingga figur ayah yang bijak dalam drama keluarga seperti Malin Kundang 1971 dan Ibu Sejati 1973. Kenapa lu lepasin? Udah saya deng lu. Lo yang sinting. Wajahnya yang tegas namun teduh mampu menerjemahkan konflik batin manusia dengan sangat natural, menjadikannya primadona bagi sutradara-sutradara besar seperti Nawi Ismail. Terpaksa saya pecat. Karir tanpa henti hingga detik terakhir. Dengan filmografi yang mencapai puluhan judul, mulai dari Senja Indah 1957, hingga Cantik 1980, Mansyur Shah tidak pernah mengenal kata lelah. Apa? Gara-gara saya? Ngomong seenaknya saja. Ia hadir di berbagai genre, dari komedi ringan bersama Benyamin Sueb, Benyamin Spion 025, film horor mistis Arwah Penasaran. Udahlah Bang, sekarang jangan dipersoalkan lagi. Siapa yang salah, siapa yang benar. Penangkal ilmu teluh hingga drama sosial yang menyentuh hati anak yatim, di Madu. Ini saya lagi pikirin. Saya juga mau kayak orang lain, hidup senang. Setiap perannya ditekuni dengan sungguh-sungguh, mencerminkan dedikasi seorang seniman sejati. Sampai buta huruf. Memang. Namun, takdir berkata lain di usia yang masih relatif muda. Biarlah Bang, sekedar untuk membantu Abang, saya jualan Di jamu. tengah kesibukan kariernya, Mansyur harus berjuang melawan sakit diabetes dan gagal ginjal yang dideritanya. Ini gue. Oke, sana main. Pada tanggal 19 Juni tahun 1980, di usia 43 tahun, sang aktor tutup mata, meninggalkan duka mendalam bagi rekan-rekan seprofesi dan jutaan penggemarnya. Pedang-pedangan Udin mana? No, di bawah tempat tidur. Ia dimakamkan di Jakarta, menutup lembaran hidup yang terlalu singkat namun begitu padat karya. Kalau main-main mesti hati-hati. Pakai mata lu. Warisan yang tak terhapus. Kini, ketika kita menelusuri kembali rekaman film-film lama, sosok Mansyur Shah tetap berdiri tegak. Mari ayo. Ayo. Ia adalah bukti bahwa bakat tidak mengenal batas daerah. Seorang putra Minang bisa menjadi jiwa dari cerita Betawi, menyatukan keberagaman Indonesia melalui seni peran. Jangan-jangan diapain si Udin nih? Mesti lihat. Dedikasinya pada dunia film nasional adalah warisan tak benda yang terus menginspirasi generasi aktor berikutnya. Anak gue kurang ajar. Lu yang nggak tahu diri. Urusan anak kecil, lu ikut campur. Terima kasih, Mansyur Shah, atas setiap tatapan mata, setiap dialog, dan setiap emosi yang telah kau berikan untuk sineas Indonesia. Namamu akan selalu dikenang sebagai salah satu pilar kokoh di era emas perfilman tanah air. Berhenti! Aduh. Film kenangan wajib, Si Pitung, 1970. Banteng Betawi, 1970. Samson Betawi, 1975. Apa-apaan nih? Waduh. Malin Kundang, 1971. Samyun dan Dasima, 1970. Dasar brengsek semuanya. Nggak usah pisahin, Pak. Sama-sama kuat.
Anak Yatim, 1973. Film-filmnya Mansur Shah semasa hidup. Senja Indah, 1957. Pejuang, 1960. Sini gudang berantem. Sorry. Di sini gudang terigu, tahu? Amor dan Humor, 1961. Rasain lo dibentin. Geduk. Alah. Pagar Kawat Berduri, 1961. Bintang Kecil, 1963. Tangan-tangan yang Kotor, 1963. Segala usaha makin seret. Buktinya sekarang, gara-gara ribut. Di balik Cahaja Gemerlapan, 1966. Fajar menjingsing di permukaan laut, 1966. Jampang mencari naga hitam, 1968. Memang saya lagi pikirin. Kalau kita tinggal di sini terus, Mat Dower, 1969. Aladin, 1970. Banteng Betawi, 1970. Samyun dan Dasima, 1970. rupanya rumah ini tambah panas. Rumah jangan disalahkan. Itu sih tergantung manusianya. Si Pitung, 1970. Biarlah Aku Pergi, 1971. Malin Kundang, 1971. Singa Betina dari Marunda, 1971. Si Gondrong, 1971. Ting, nggak beres. Kurang ajar. Rupanya dia dengar. Desa di Kaki Bukit, 1972. Intan Berduri, 1972. Bang, sabar bang. Sabar bang. Bang. Lingkaran Setan, 1972. Pemberang, 1972. Anak Yatim, 1973. Di Madu, 1973. Ayo cepatan. Tunggu bang. Ibu Sejati, 1973. Jembatan Merah, 1973. Pat Gulipat, 1973. Lu bakar ya rumah gue. Oh, bukan saya yang bakar. Siapa? Tuh si Jae. Perempuan, 1973. Si Comel, 1973. Si Manis Jembatan Ancol, 1973. Takdir, 1973. Tapi saudara-saudara tidak perhatikan. Bagus hanya kebakaran setempat. Coba kalau sampai menjalar kemana-mana. Aku Mau Hidup, 1974. Alibaba, 1974. Batas Impian, 1974. Benyamin Spion 025, 1974. Bobby, 1974. Demi Cinta, 1974. Juga mau ikut terasi basi. Ikut transmigrasi. Kehormatan, 1974. 0013, 1974. Musuh Bebuyutan, 1974. Pacar, 1974. Lu sengajain ya? Kurang ajar ya? Malah bini gue jedotin. Pengakuan seorang perempuan, 1974. Raja Jin Penjaga Pintu Kereta, 1974. Arwah Penasaran, 1975. Fajar Menyingsing, 1975. Berantem dah. Keluarga Sinting, 1975. Krisis X, 1975. Samson Betawi, 1975. Ayo, saya sampai buku
bebuyutan ketemu musuhan. Setan Kuburan, 1975. Benyamin Jatuh Cinta, 1976. Mustika Ibu, 1976. Naga Merah, 1976. Ayo, gua udah lo sampai ke langit. Bulan bisa deh. Ayo kita berantem. Sentuhan Cinta, 1976. Bang Kojak, 1977. Pendekar Tangan Hitam, 1977. Petualang Cilik, 1977. Aduh. Pak, sorry Pak, kemarin laki saya. Raja Copet, 1977. Saritem Penjual Jamu, 1977. 9 Janda Genit, 1977. Tante Sun, 1977. Bang, turunin dong. Aduh, kok begitu kecil lo? 3 Cowok Blow-on, 1977. Tuan, Nyonya, dan Pelayan, 1977. Betty Bencong Slebor, 1978. Inilah akibatnya. Kalau diberi nasihat tidak mau mendengar. Godaan, 1978. Gudang Uang, 1978. Di Ujung Malam, 1979. Penangkal Ilmu Teluh, 1979. Cantik, 1980. Begitulah pembahasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar ketika update-update video dari saya bisa diikutinya dan dinikmatinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.